Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga diberkahi oleh Allah, diridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini kulli niyatin salihah summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in thumma ila yamin. Anbiya wa malaikatil muqarrabin wa auliya illah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata sallallahu alaihi wasallam. Qadir Al-Jailani kata sallallahu alaihi wasallam. Masyayikhina wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai ayat ke-60 surat At-Taubah jilid 2 halaman 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul hadzim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat adashum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun.
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannamu wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa iyatubu yaku khairal lahum wa iyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil akhirati min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana pembagian sedekah atau zakat dengan berfirman. Jadi ini tentang siapa saja asnaf, jadi orang-orang yang layak diberikan zakat. Jadi zakat itu nggak boleh ke pihak selain yang disebutkan ini, apa Ibu. Kalau sedekah bebas, tapi kalau zakat harus orang-orang yang disebutkan berikut ini. Inna sodaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat ini disebut dengan sodakoh. Inna sodakoh, tapi nanti di akhir ada namanya faridotam minallah, dan ini adalah fardu, diwajibkan oleh Allah. Maka di sini disebutkan tidak diterjemahkan sebagai sedekah sodakoh, tapi zakat. Sesungguhnya zakat-zakat dibagikan lil fuqara hanyalah untuk orang-orang fakir, yakni mereka tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki penghasilan pertanian dan sebagainya. Seakan-akan ruas-ruas punggung mereka retak karena kondisi ekonomi yang amat mencekam. Wal masakin, dan orang-orang miskin, yakni mereka yang berpenghasilan dan memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan mereka. Seakan-akan kebutuhan membuat mereka berada di tepi kehinaan dan kenistaan. Wal amilina 'alaiha, dan para pengurus amil zakat, yakni mereka yang berupaya untuk mengumpulkan dan menyerahkannya kepada mustahik. Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang patut dibujuk hatinya, yakni mereka yang baru masuk Islam, sehingga kaum muslim wajib meramahi dan menolong mereka agar mereka teguh dalam iman. Wafir rikob, dan juga diperuntukkan juga bagi orang yang dalam perbudakan, yakni untuk membebaskannya dari perbudakan. Dan ini merupakan salah satu fungsi terpenting Islam. Pada waktu masih banyak budak ya, jadi supaya merdeka mereka. Wal gharimin, orang-orang yang berutang dan uangnya habis dipakai untuk membayar hutang, bahkan tidak cukup untuk melunasinya, sehingga mereka diberi bagian agar mampu melunasi hutang. Wa fi sabilillah, dan juga diberikan sebagian untuk perjuangan di jalan Allah, untuk mempersiapkan bala tentara yang melakukan jihad serta menyiapkan peralatan dan persiapan lainnya, karena mereka juga bagian dari kepentingan agama. Wa bnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan, yang berpisah dari keluarga dan hartanya untuk tujuan benar menurut syariat. Ibnu Sabil ini bisa juga para mahasiswa di luar negeri yang kekurangan uang karena mereka sedang mencari ilmu, itu termasuk hal yang mulia. Pembagian berlaku untuk para mustahik tersebut faridotam minallah, sebagai suatu kewajiban dari Allah yang dikeluarkan oleh Allah ukurannya agar kaum mukmin menjaganya. Wallahu alimun hakim, dan Allah yang Maha mengetahui, yang Maha mengurusi segala perkara hambanya, Dia Maha mengetahui tentang ukuran dan siapa yang berhak dikasih zakat. Hakim, dan lagi Maha bijaksana dalam pembagiannya untuk mereka sebagai pengokohan dan bantuan untuk mereka. Wa minhumul ladzina yu'dzuran nabiyya, di
Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dengan perangai buruknya pada beliau. Wa yaquluna huwa udhun. Dan mereka mengatakan dalam urusan yang terkait dengan beliau secara mengada-ada dan menghina. Huwa udhun, Nabi itu mempercayai semua yang didengarnya. Ia tidak memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kedalaman tentang berbagai pengetahuan dan hakikat. Tetapi ia hanya mendengar dari kita dan bertindak berdasarkan apa yang didengarnya tanpa menelaah dan memahami. Qul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, dia memang mempercayai kamu, tapi tidak mempercayai keburukan dan fitnah bagi kamu. Namun, udhunu khairil lakum, dia hanya mempercayai semua yang baik bagimu. Jika kamu memang mengatakan terkait dengan perkara agamamu sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah, dia menerima perkataanmu kepada beliau. Yu'minuna billah, beriman pada Allah, yakni mengikrarkan dan mempercayai keesaannya. Wa yu'minu lil mu'minin, dan dia juga mempercayai orang-orang mukmin yang ikhlas dalam perbuatan perkataan mereka. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan bagaimana mungkin Rasul tidak menjadi pendengar yang baik, karena segala tentang beliau adalah menjadi rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan ikhlas dalam keimanan mereka. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan pada akhirnya orang-orang yang menyakiti Rasulullah dengan cara apapun, lahum adzabun alim, akan mendapat adab yang pedih di kehidupan akhirat sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menyakiti Rasul Allah. Di antara kemunafikan dan pertentangan yang mereka lakukan, yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah padamu dengan nama Allah untuk menyenangkan dan menipu kamu, wahai kaum mukmin, atas perbuatan mereka meninggalkan jihad dan mencari-cari alasan agar tidak berangkat. Liyurdukum, untuk mencari keriduanmu agar kamu ridho pada mereka dan menerima alasan mereka. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Padahal Allah yang maha melihat isi hati mereka, dan Rasulnya yang diberi ilham dari sisinya tentang berbagai pikiran jahat dan kebatilan mereka adalah lebih patut dan lebih pantas untuk mereka cari keriduannya. Yakni Rasulullah lebih patut untuk dicari keriduannya. Allah menggunakan kata ganti dengan tunggal, yaitu nya yang merujuk pada Rasulullah, karena keriduan Rasulullah berarti keriduan Allah. Bahkan beliau adalah ridho Allah Subhanahu wa taala itu sendiri bagi orang yang telah memandang berbagai jalan kemajemukan dan keberbilangan. Bagi orang yang telah tidak memandang berbagai jalan kemajemukan dan keberbilangan. Ingkanu mukminin, jika saja mereka orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Alam ya'lamu, tidakkah mereka orang-orang yang tidak berangkat jihad serta menyakiti Allah dan Rasulnya mengetahui dan memahami annahu mayyuhadidillaha wa rasulahu, bahwa barang siapa menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya dan melampaui batas hukum Allah dan melawan perintah Rasulnya, fa anna lahu naro jahannam, maka sungguh neraka jahanamlah baginya sebagai balasan atas permusuhan dan jadilah ia khalidan fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya tanpa bisa selamat darinya sama sekali. Dzalikal khizyul azim, itulah keabadian mereka dalam jahanam, keterasingan dan kehinaan yang besar dan kebinasaan yang abadi. Di antara kemunafikan dan permusuhan mereka yang lain, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim. Orang-orang munafik yang bersikeras dengan kekufuran orang yang tersembunyi dalam hati mereka serta menampakkan keimanan untuk mengejek dan berbahasa basi itu takut akan diturunkan kepada mereka, yakni kaum mukmin, suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim, akan diturunkan pada orang mukmin surat sekumpulan kalam Allah yang menerangkan dan memberitakan kekufuran dan kemunafikan yang tersembunyi dalam hati mereka. Sehingga pada saat itu kaum mukmin akan memperlakukan mereka seperti kaum yang secara jelas musyrik. Kulis tahzi'u, katakanlah pada mereka sebagai ancaman dan penegasan, teruslah mengejek-ejek kaum mukmin dan lanjutkan saja kekufuran kemunafikanmu. Innallaha mukhrijum ma tahdarun. Sesungguhnya Allah yang membalas perbuatanmu akan mengungkapkan, memperlihatkan apa yang kamu takuti, yakni menurunkan surat untuk membeberkan, menyingkap, menibak
keadaanmu. Wala in sa'altahum layakulunna, dan bagaimana Allah tidak membalas mereka, sungguh jika kau tanyakan pada mereka apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, yakni jika engkau bertanya pada mereka dan hendak menghukum mereka saat mereka mengejek kamu dan para sahabatmu ketika mereka lewat di hadapanmu pada perang Tabuk dengan berkata, lihatlah laki-laki yang ingin menaklukkan istana-istana dan benteng-benteng Syam. Mustahil, mustahil. Lalu Allah mengilhamimu tentang perkataan mereka itu dan engkau memanggil mereka, saya bertanya, kamu mengatakan begini dan begitu, tentulah mereka akan menjawab, tidak, demi Allah kami tidak ada masalah apapun dengan engkau dan para sahabatmu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja agar perjalanan ini menyenangkan buat kami. Qul, katakanlah pada mereka sebagaimana yang telah kau ketahui tentang mereka dari wahyu dan ilham Allah sebagai celaan terhadap mereka. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Apakah dengan Allah yang maha suci zatnya, ayat-ayatnya dan yang bebas dari kekurangan, dan Rasulnya yang suci dari kotoran kebohongan, kuntum tustahziun, kamu selalu mengolok-olok, wahai orang-orang yang kurang akal, tunggulah dan nantikanlah hingga Allah sendiri yang akan memperolok-olok kamu. La ta'tadiru, tidak usah kamu minta maaf dengan alasan-alasan yang tak dapat diterima dan jangan pula bersumpah palsu. Qad kafartum, sungguh kamu telah kafir dan kamu telah memperlihatkan permusuhan pada Rasul dan menistakan agama. Ba'da imanikum, sesudah kamu beriman, yakni setelah kamu menampakkan keimanan. Karena perbuatanmu itu lenyap sudah perlindungan atasmu, sehingga kamu sejajar dengan kaum musyrik, dan kami akan memperlakukan kamu seperti mereka. In ta'fu an ta'ifatim minkum, jika kami memaafkan segolongan darimu setelah mereka bertobat atas perbuatan mereka dan kembali pada Allah dengan penuh penyesalan serta ketundukan dari hati, nu'adzib ta'ifatan bi anna kanu mujrimin, niscaya kami mengadab golongan yang lain dengan membunuh, menawan, mengusir dan merendahkan mereka disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, yang bersikeras untuk kufur dan munafik, serta menyakiti Rasulullah dan menyalahi perintahnya tanpa tobat dan penyesalan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu, wahai orang-orang mukmin, menyiksa mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Karena al-munafiquna wal munafiqatu, orang-orang munafik laki-laki yang memang bersikeras pada kemunafikan, dan orang-orang munafik perempuan yang juga demikian, ba'duhum min ba'd, sebagian tumbuh demikian dan dari sebagian yang lain. Mereka saling kerjasama dalam kemunafikan mereka. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh pada kemungkaran dan melarang pada kebaikan. Kebalikan dari kaum mukmin. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangan mereka dari kebaikan secara keseluruhan. Semua itu tidak lain karena nasullaha fanasiyahum. Mereka telah lupa pada Allah yang telah menciptakan menjadikan mereka dengan berpaling dari hukum Allah dan memusuhi Rasulnya yang menjelaskan hukum Allah. Maka Allah pun melupakan mereka dan tidak akan melihat mereka dengan kasihnya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yang berpegang teguh pada kemunafikan dan membangkang kepada kebenaran, humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik yang keluar dari tuntunan perintah Allah dan hukumnya. Karena itu wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffaro naro jahannam. Allah yang maha membalas, sanggup membalas dengan berbagai cara, mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang kafir yang terang-terangan tanpa perbedaan dengan neraka jahanam. Tempat mereka tidak dapat menyelamatkan diri sama sekali darinya. Bahkan, khalidina fiha, dengan mereka kekal di dalamnya selamanya. Hiya hasbuhum, cukuplah neraka bagi mereka sebagai pendamping, wala'anahumullah, dan di samping itu Allah melaknat mereka, yakni mengusir dan menjauhkan mereka dari keluasan rahmatnya. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka karena pengusiran dan laknat Allah terhadap mereka,
Mereka mendapat adab besar di atas adab jahanam yang sifatnya kekal selamanya tanpa putus. Mereka merasakan kepedihan dan tersiksa dengan diusir oleh Allah dan tak ada siksa yang lebih besar daripada keterhalangan untuk sampai pada surga kehadiran bersamanya. Ya Allah, saya berlindung padamu, darimu dan tak ada tempat berlindung bagi kami selainmu, ya Allah. Ngeri apa ya, Bu, ya, kisah tentang orang munafik ini. Ringkas kata, perumpamaan kamu, wahai para pembangkang yang terjerumus dalam kekufuran dan kesesatan yang bersikeras pada kemunafikan dan perlawanan serta memusuhi Allah dan Rasulnya, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang kafir yang telah lalu sebelum kamu, serta sombong dan bangga dengan harta dan perhiasan dunia milik mereka. Bahkan, kanu asyadda minkum quwwah, padahal mereka itu lebih kuat daripada kamu dalam kemampuan fisik. Wa aktsara amwala wa aulada. Mereka juga lebih banyak harta benda dan anak turunnya daripada kamu. Fastamta'u bi khalaqikum. Mereka telah menikmati bagian mereka, yakni kenikmatan kelezatan dunia yang telah ditentukan untuk mereka, dan mereka telah sombong pada orang yang diutus untuk menyempurnakan dan membimbing mereka. Fastamta'tum, lalu kamu telah menikmati juga bikholakikum, bagianmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kama stamta'al ladzina min qablikum bikholakihim wa khudu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga menikmati bagian mereka, dan kamu mempercakapkan hal-hal batil, mendustakan Rasul, memusuhinya, serta bermaksud menyakitinya, membunuhnya, dan membunuh orang-orang beriman padanya. Kalladzi khodu, seperti apa yang mereka telah percakapkan mengenai para nabi dan Rasul mereka. Lihatlah bagaimana buruknya akhir mereka, bagaimana mereka binasa. Maka tunggulah akhir seperti mereka, bahkan mungkin lebih buruk daripada mereka. Singkatnya, ulaika habitat a'maluhum, mereka yang jauh dan tertolak dari jalan yang benar dan lurus itu, sia-sialah, lenyap dan batallah semua amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan demi mendapatkan manfaat di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Amal-amal mereka tidak bermanfaat apapun, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat, karena tidak disertai dengan keimanan dan kepercayaan pada Rasul. Wa ulaika humul khosirun, dan mereka adalah orang-orang sesat yang akan merugi, yang hanya memperoleh kerugian berupa keterhalangan dan keterhinaan. Ringkasnya, perumpamaan kamu, wahai kaum munafik, seperti mereka. Bahkan kamu lebih buruk daripada mereka. Karena nabi yang kamu dustakan adalah nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi. Alam ya'tihim naba'alladzina min qablihim. Apakah kamu, kaum munafik, itu bersikeras pada kemunafikan dan permusuhan ketika belum datang kepada mereka berita penting, yakni berita kebinasaan tentang orang-orang yang ada sebelum mereka, dan bagaimana Allah membinasakan mereka atas kezaliman dan dosa mereka, yaitu seperti kaum Nuh, seperti kaum Nuh dengan topan, Wa'ad, dan kaum Ad dengan angin, wa Samud, dan kaum Samud dengan gempa bumi, wa kaum Ibrahim, dan kaum Ibrahim dengan nyamuk, wa ashabi Madian, dan penduduk Madian, yakni kaum Su'aib, dengan api yang berjatuhan dari langit dan menimpa mereka pada hari ketika awan menaungi mereka, wal mu'tafikat, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, yakni perkampungan kaum Lut yang dihancurkan dengan gempa dan hujan batu, hingga atasnya dibalik menjadi bawahnya. Mereka semua yang binasa itu atas hum rusuluhum bil bayinat. Telah datang pada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan nyata yang amat jelas, menyatakan kebenaran para rasul dan perkataan mereka, namun kaum-kaum tersebut dengan sombong mendustakan para rasul, sehingga mereka ditimpa bencana karena sikap buruk mereka mendustakan para rasul. Fama kanallahu liyadlimahum, maka Allah yang memperbaiki keadaan hambanya tidaklah sekali-kali menganiaya, mendolimi mereka. Yakni dalam sunatullah tidak terdapat penyelewengan dari keadilan yang menyebabkan kezaliman, karena Allah tegak di atas keadilan yang lurus. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan keluar dari tuntunan keadilan ilahi yang sudah diturunkan kepada mereka dari sisi al-haq menurut
melalui para rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaparkan keadaan kaum munafik laki-laki maupun perempuan serta sikap saling mendukung dan kerjasama di antara mereka. Allah selanjutnya menjelaskan bahwa kaum mukmin dengan berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati, dan orang-orang mukmin laki-laki yang yakin dengan keesaan Allah serta membenarkan para rasulnya, dan mukmin-mukmin perempuan yang mengikuti mereka dan membangun diri di atas fondasi yang sama, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi, mereka menyuruh pada kebaikan dan saling membantu dan berikrar satu sama lain. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang kemungkaran berdasarkan petunjuk yang Rasul sampaikan pada mereka. Wa yuqimunas shalat, mendirikan salat fardu yang menjernihkan batin mereka dari kecondongan pada selain al-haq. Wa yu'tunaz zakat, menunaikan ke zakat, menyucikan lahir mereka dari kesibukan pada selain Allah. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka patuh pada Allah dalam berbagai kondisi dengan menyerahkan sepenuh jiwa kepadanya, dan juga patuh pada Rasulnya pada semua yang dia emban dan serukan. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu orang-orang berbahagia yang menyerahkan segala urusan mereka pada Allah dan patuh pada Rasulnya, akan diberi rahmat oleh Allah yang Maha mengawasi mereka berupa karunia dan kelembutannya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah yang Maha mengatur perkara hambanya, Dia Maha perkasa, Maha kuasa atas segala kehendaknya, lagi Maha bijaksana dan Maha teliti dalam membalas mereka sesuai dengan amal dan kesiapan mereka. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yaitu surga suci berupa ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, tajri min tahtiyal anhar, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai, yakni sungai makrifat, mukasyafah, yang selalu terbarui sesuai dengan perbaruan tajalli ilahi khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya dan tidak berpindah dari sana sama sekali. Wa masakina thayyibatan, serta tempat-tempat tinggal yang bagus, yakni kediaman di makom tauhid yang bebas dari celah keberbilangan dan suci dari noda kecenderungan kepada selainnya. Fi jannati aden, di dalam surga Aden, dan pada akhirnya waridwanum minallah, mendapatkan keridhaan dan penerimaan dari Allah yang tegak di atas keadilan yang lurus, sehingga Allah tidak murka sama sekali pada mereka. Lantaran pencapaian mereka pada makom berakhlak dengan akhlaknya, dan tidak ada lagi pada diri mereka noda penyimpangan dari jalan lurusnya, yang merupakan jalan Allah yang paling lurus dan paling adil. Waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar dari semua derajat tinggi yang disebutkan sebelumnya. Dzalika huwal fauzul azim, itulah yakni ridha Allah itu diterima di sisinya adalah keberuntungan yang besar dan kelembutan yang agung bagi para pemilik wala yang telah sampai pada tingkatan fana di hadapan Allah dan bakok bersama keabadiannya. Karena itu mereka dijanjikan oleh Allah sesuatu yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, kecuali jika disingkapkan dan dipersaksikan. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi yang beri petunjuk kepada hamba-hamba Allah menuju tingkatan itu dengan izin Allah, jahidil kuffara wal munafikin. Berjihadlah, berperanglah terhadap orang-orang kafir yang menolak untuk taat dan patuh kepada bimbingan dan penyempurnaanmu bagi mereka, dan juga pada orang-orang munafik yang berupaya menipumu dengan menampakkan keimanan, padahal dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran yang sebenarnya bersemayam kuat. Waghlud alaihim, dan setelah diketahui bahwa mereka bersikeras dengan kemunafikan permusuhan, bersikap keraslah terhadap mereka sebagaimana mereka bersikap keras dan menentang. Wa ma'wahum jahannam, dan jangan pedulikan mereka karena tempat mereka kembali adalah jahanam, neraka jahanam, keterasingan, keterhinaan di dunia dan di akhirat. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
yakni tempat kembali orang-orang yang terlarang dan terusir dari halaman penerimaan yang mulia. Di antara kemunafikan dan kekufuran mereka itu yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah palsu. Maqalu, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang mencela kitab Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa laqad qalu kalimatal kufri. Padahal sungguh mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekufuran, yakni kalimat celaan dan pendustaan yang menyebabkan kekufuran, meskipun mereka bersumpah palsu tidak mengatakan demikian. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka dalam diri mereka telah menjadi kufur kepada al-haq serta berpaling dari Allah sesudah mereka menyatakan Islam, yakni setelah patuh dan berserah diri. Dengan kata lain, mereka memilih untuk kufur setelah memperlihatkan keislaman. Dan tidak hanya memperlihatkan kekufuran, bahkan mereka wahammu bima lam yanalu, mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai, yakni membunuh Rasulullah dan menyerangnya dengan tiba-tiba pada malam hari tanpa sepengetahuan sahabat-sahabatnya, atau mengusirnya dan para sahabatnya keluar dari Madinah. Wa manakomu, dan mereka tidaklah mencelah dan bermaksud membunuh Rasulullah atau mengusirnya illa an aghnahumullah, kecuali karena Allah telah melimpahkan pada mereka, yakni para sahabat, dengan membuka pintu-pintu rezeki dan usaha. Wa rasuluh, dan begitu pula Rasulnya, dengan memberi mereka bagian ghanimah min fadlihi, dari karunia-Nya. Pada makom syukur dan penampakan nikmat, mereka telah mengingkarinya dan mengkufuri nikmatnya. Dan setelah terjadi apa yang telah terjadi, fa'iyatubu, jika mereka bertobat dari perilaku mereka dengan tobat yang muncul dari penyesalan dan keikhlasan yang sebenarnya, yaku khairul lahum, itu adalah lebih baik bagi mereka di sisi Allah, dan Dia akan mengampuni mereka serta memaafkan kesalahan mereka. Wa iyyatawallau, sedangkan jika mereka berpaling dan enggan bertobat serta bersikeras tetap kufur dan munafik, yu'adzibuhumullahu adaban alima, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih dan menyakitkan, dan datangnya sekonyong-konyong, fid dunya wa fil wal akhirah, baik di dunia adabnya berupa pembunuhan, penawanan, pengusiran, penghinaan, serta berbagai hukuman lainnya, dan juga di akhirat dengan adab yang berkali-kali lebih dahsyat daripada adab di dunia, bahkan ribuan kali lipat, atas turunnya mereka dari kedudukan manusia dan penerimaan ta'lif ilahi yang menuntut penampakan hikmah dan karomah yang dititipkan di ragam mereka. Wa ma lahum fil akhirat fil ardi min waliyyu wala nasir. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada yang mereka anggap sebagai pelindung, maka katakanlah mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung yang menolong dan mengurusi perkara mereka, serta tidak pula penolong yang menolong mereka dari adab Allah dan siksanya di muka bumi. Setelah agama Islam tersebar di seluruh penjuru bumi. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lana saddaqonna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada orang yang telah berikrar pada Allah. Sungguh jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami berupa harta dan memberi kami rezeki yang banyak, pastilah kami akan bersedekah dari harta dan rezeki itu pada kaum fakir yang berhak. Dan pastilah kami dengan berderma, berinfak, serta bersyukur akan termasuk orang-orang yang soleh, yang bersyukur lagi berinfak karena mengharap ridho Allah. Falamma atahum min fadlihi, lalu tatkala Allah telah memberi mereka sebagian dari karunia-Nya yang telah mereka minta darinya, bakhilu bihi, kemudian mereka kikir dengan karunia itu dan tidak memberikan hak Allah atas karunia itu. Watawallau, serta berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wahum mu'ridun, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Kebiasaan mereka adalah berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya, karena begitu buruknya watak mereka. Fa'aqobahum nifaqo,
Maka Allah menimbulkan karena perbuatan mereka kemunafikan yang merasa kuat fi qulubihim dalam hati mereka dan terus berlanjut ila yaumi yalqaunahu sampai pada waktu mereka menemui Allah yakni pada hari pembalasan. Dia akan membalas mereka dengan setimpal atas kemunafikan dan permusuhan mereka dengan seburuk-buruk pembalasan. Bima akhlaqullaha ma wa'aduhu karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, yakni janji untuk menjadi tulus, soleh, bersyukur dan berjaya, namun mereka melanggar. Wabima kanu yakdzibun dan juga karena mereka telah selalu berdusta, yakni yakni karena kedustaan mereka saat perjanjian dan ikrar dengan tidak menepatinya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat ke-77. Semoga kita Bapak Ibu dihindarkan oleh Allah dari kemunafikan dan kekufuran dan kesyirikan. Dan semoga kita dibawa oleh Allah menuju keridhaan dan cintanya. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.